Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halamannya belum. Halamannya terusan nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang pertama ke ujung. Halamannya terusan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmatu dhallatul mu'minina. Al-hikmatu dhallatul mu'minin. Aynama wajadaha akhadaha. Wa qila khudh ma saffan wa da' ma kadara. Artinya, telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu barang yang lengkap di kalangan orang-orang umum. Hikmah itu barang yang langka atau barang yang ajaib daripada orang mukmin. Aynama wajadah, di mana saja kamu dapat, akhadha, jangan lupa kamu ambil. Wa qila, dan dikatakan orang, khudh ma safar, ambil olehmu akan perkara-perkara yang bermanfaat. Wada' ma kadara, dan tinggal olehmu akan perkara-perkara yang kotor, yang tidak bermanfaat. Maksudnya dalam hadis itu nyomantang berkaitan dengan tata cara menuntut ilmu, membagi-bagi waktu. Dipegang di Rasulullah SAW hikmah merupakan barang yang langka. Jadi menyatakan sabo-sabo hikmah betua daco hikmah. Apa hikmah? Setiap kejadian pasti ada hikmah. Setiap masalah yang terjadi pada manusia ada hikmah di balik. Mesti hikmah kejadian ditanya dalam hidup ditanya hana gebi kemewahan di Allah Taala. Dalam hidup orangnya bertanya hana gebi
lebih kemewahan lagi lebih kemewahan burung lain. Nyan kita sadari dari kita nah hikmah di balik tidak diberikan kemewahan dalam hidup kita. Jadi talanggar aturan Allah dalam artian tanya ingin hidup mewah dalam keadaan yang ditakdirkan hana mewah, pasti akan mencuri dan membunuh. Karena jalan salah satu yang mudah adalah mencuri dan merampas harta orang lain. Yang hikmah ni kemudian orang yang hidup mewah, hikmah juga bagi orangnya adalah disibukkan dengan hartanya. Ingin dengan lagi orang kasihan juga hanya lagi orang sederhana, tidak bisa. Orang yang hana hidup mewah bersyukuri terhadap ketidakkemewahannya. Orang yang hidup mewah bersyukuri becok harta yang hanya infak, sedekah. Yang cara-cara di mengerti memanfaatkan hikmah. Musibah misalnya, tersembayang ibadah ke rajin, tapi lebih sih katanya sakit. Nyan bukan berarti menyiksa, tapi sakit yang lebih katanya nah hikmah. Bu hikmah ni, cara kalau hikmah. Bisa saja ibadah yang bukan kita yang lakukan, sembahyang yang selamanya kita yang laksanakan, ibadahnya han hasil diampun, han hasil ditulis, na dosa adanya. Yang dosanya han sanggup dihapus ibadahnya, harus dihapus dosanya yang sakit. Maka tanya orang sembahyang lebih sakit, nya sakit lebih ibadahnya ke siksa. Tapi ujian yang nah hikmah di balik ini yaitu pengampun dosa. Dosa adanya hana belajar ini agama awal. Sehingga katanya hidup orangnya serba susah. Tak sembahyang hanapa, kemudian tamita rezeki dengan jalan-jalan yang hanaga. Kemudian masalah yang timbul disebabkan oleh karena cara-cara minta rezeki hanaga. Tak pengen kau kaitan pari kau. Awak yang hana tajak belut, hana ada puah haji pengen kau. Dedo tak pengen kau ni kaitan pari kau. Masalah juga kan? Yang masalah haji, hikmah di balik tampaknya adalah karena katanya hana ada puah bahwa hanya semua. Di saat kata pengen kau muwabala itu, yang hikmah tanpa adalah hana kataku, hana ilmu yang hajat tak pun. Maka yang dasar-dasar lagi yang kataku. Sedangkan yang lebih mendetail hikmah yang lain yang tersembunyi bagi orang yang beriman, yang baik sagai-sagai tak lupakan tamca. Hikmah tak dengan nasihat. Lagi mas. Nama sedina orang itu masih jauh. Hikmah tak dengan nasihat. Yang bisa berubah sikap gitu. Tergantung ku yang tadi. Nasihat yang mengajakkannya untuk ingat kepada Allah. Yang sikap yang sehari-hari akan berubah. Berubah daripada ni wadah yang ingat Allah kepada le wadah yang mengingat Allah. Nasihat yang tak dengar oleh katanya tentang cara mencapai, ini nasihat sih. Cara minta rezeki yang halal, ini akan merubah sikap katanya ke depan tak minta rezeki dengan cara-cara yang halal.
Nasihat yang tak dengar oleh katanya akhlak dalam mencari ilmu. Nyan akan mengubah sikap katanya dalam belajar mencari ilmu. Nyan tidak akan bergeser pada bak tanya urung tanya kan bak garis merah draw lagi dia. Han gitu ya. Sebagaimana urang dengar perkara-perkara yang hana manfaat, yang lagha islagi. Nyan akan kumat dalam hati menanti yang ged akan kumat. Maka berbanyaklah ingat dengar nasihat. Nah, hikmah haji adalah merubah sikap kita, merubah pola pikir kita. Neduk barangkang, pegah-pegah ke urang, dengar-dengar cerita. Nyan nuwa rumah ada neduk barangkang nyan terngenyang-ngenyang, teringat-ingat yang terbawa-bawa. Sejam 2 jam pasti terbawa. Neduk dalam masjid bengah orang raya yang sembahyang, masa tengku naik tengku ceramah bak masjid tengku khutbah. Nyan puan rumah bahasanya, puan rumah tingkah lakunya, akhlaknya terngenyang-ngenyang selama 1-2 hari. Olehnya enggak ada lo. Makanya itu pegang di dalam kita baik henti-henti tak minta manfaat, tak minta hikmah lagi empat. Manya 2 euro tanya tua ilmu, lang 2 euronya tinggal pun payah minta lo. Tak minta peluang, pernah le tempat pegang-pegang ilmu. Tajak sebut-sebut ilmu nak. Nya cara lagi tanya menyata ikut tuntunan Rasulullah yang dipegangnya, jangan tinggal, jangan kelewatan hikmah. Kemudian di saat mendengar sebuah hikmah, itulah ulama mengatakan ambil olehmu yang bermanfaat dan tinggal olehmu makadarin, yaitu barang yang hana manfaat. Tanya Waktu tak dengar apa yang tak dengar bak penyuk bak telinga katanya mana. Nyan hanaman tu cocok berfaedah bagi tanya. Dengar yang bermanfaat saja. Dengar Al-Quran, dengar urang ceramah, dengar urang katakan bahas-bahas ilmu. Tinggalkan yang hana bermanfaat. Empat naik dalam tang yang hana bermanfaat. Musyauban. Ini dalam baris yang kelima, arti yang tidak bermanfaat, yang kotor adalah musyauban, caci maki. Urang memakai hendak tak dengar. Nyan budak tepu katanya. Urang yang sampai rumah yang memakai dimekenkan dengan bahasa yang kotor dalam istilah tanya. Nyan hendak tak dengar. Karena nyan hana manfaat. Bahkan gepu makruh bagi sebahagian makruhnya dibenci hana galak kepada beberapa orang yang tidak melarang anak-anak mendengar cacian-cacian makian. Orang gede temenak cemaci anak mek dumi dengar ikalan nyan tanya orang tua anak talarang nyan makruh hukum dia. Bahkan makruhnya bisa menjadi dosa. Dan makruh kena dosa, makruh tahrim. Tabiat kan sabung maksiat ni. Tanya orang yang mampu tak cegah anak-anak supaya baik dengar kata-kata yang lagian, tak cegah. Jangan diam. Kemudian wal fasad yang kotor, yaitu perkara-perkara yang fasik. Bahas masalah judi. Kamenang mutlaknya. Seandainya hana pegang, tanya hana tak tepu yang menjudi. Tapi karena kalau pegang, tanya orang tak dengar. Nyan tidak perlu didengar. Menyeruh mendengar pun tak apa katanya. Menyeruh yang mendengar katanya, nyan tak pura-pura hana tak dengar. Nah lagi yang tadi, menyeruh katanya ikut tuntunan Rasulullah. Lanjut. Wasami'tu Syekh al-Imam al-Ajli al-Ustaz Fakhruddin
kasyani yaqulu kana jariyah Abi Yusuf rahimallahu taala amanatan 'inda Muhammad. Faqala laha hal tahfidhina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an. Qalat la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmud dari sakitun fa hafadha dhalika minha wa kanat mushkalatun ala Muhammadan fartafi'u iskalahu bihadal kalimat fa'lam annal istifadata mumakkinatun min kulli ahadin. Setelah aku dengar akan Syekh Imam Al-Ajli Ustaz Fakhruddin yang bertempat di negara Kasyana atau Kasyani, beliau berkata adalah seorang hamba Abi Yusuf rahimahullah itu sangat amanah di sisi Muhammad. Maka berkata ia begini Lamid, Muhammad berkata begini, hamba saya, adakah engkau hafal, adakah kalian hafal pada ini waktu dari Abi Yusuf dalam masalah belajar ilmu fikih akan sesuatu? Qalat berkata ianya Lamid, hamba tidak aku hafal. Illa nahu kecuali bahwa sungguhnya aku Abi Yusuf itu mengulang-ulang ia dan berkata ia Abi Yusuf sahmud dari sakitun, anak panah yang terbang itu gugur sendiri. Maka hafal olehmu akan demikian daripadanya. Dan ada ianya lafaz sahmud dari sakitun itu sangat muskil pahamnya di akhir Muhammad. Maka bangunlah ia bertanya muskil kalimat tersebut kepada Muhammad. Apa katanya? Ketahui olehmu bahwa menuntut faedah itu mungkin dari setiap orang. Jadi cerita di Ustaz Fakhruddin, beliau pernah berkata Abi Yusuf Nazirul Lamid. Kemudian Lamidnya cukup berat amanah. Lamidnya makna berat amanah pu yang didengarnya dipegang. Hana pernah sulit. Lalu Lamid tersebut belajarnya kepada Abi Yusuf. Bahwa belajarnya kepada Abi Yusuf. Seseorang Muhammad namanya berkata kepada Lamid tersebut, hai Lamid, hai Jariyah, di saat kalian hai Lamid tak belajar Pak Abi Yusuf tentang masalah fikih yang nak tahafai dari beliau. Pei pegang Lamid. Hana lah kecuali yang nak lun hafai dari Abi Yusuf yang ulang-ulang dari Abi Yusuf. Yaqulu berulang-ulang sahmud dari sakitun. Kalimat yang ulang-ulang tadi. Sahmud dari sakitun. Fa hafadha dzalika, maka lun hafai ya tanya. Dan kalimatnya cukup sulit tak pahami. Kemudian dicok kalimatnya sahmud dari sakitun li Muhammad, dia tanya belum kedih Pak Abi Yusuf. Kemudian yang pegahli Abi Yusuf artinya adalah
belajar menuntut faedah itu mungkin dari semua orang. Yang artinya belajar menuntut faedah itu mungkin dari semua orang. Kak, ina tu hikmah kacau dari balik ceritanya. Ternyata sidro hamba saya yang dia belajar Pak Sidro Gure, beliau hana tinggal di kira ilmu kecuali waktu dia pelajaran bukan yang tinggal yang sering ulang-ulang oleh orang yang mengajaran, yaitu sah mudarisa kitun, sah mudar sakitun, nya nak kai gapai di kira. Nah, nya juga bermanfaat. Yang diulang-ulangnya ini bermanfaat. Ternyata yang hana mengulang-ulang hana akan terhafal. Yang mengulang-ulang terhafal. Berarti tanya baik bosan-bosan tak dengar ilmu yang cerita dasar masa bulan puasa. Tiap bulan puasa nak ceramah buat tempat-tempat majlis, buat tempat-tempat padang tarawih nak ceramah. Dan dalam bulan puasanya cerita aja tak dasar sih. Kelebihan bulan puasa, sikluh hawai, sikluh tengah, sikluh yang akhir, yang menaga. Kemudian kelebihan malam Lailatul Qadar terjadi dalam bulan Ramadan. Kemudian bulan puasa, sebelum kita berpuasa, tak ada sih. Atau kali didengar tu nawai lo, tak dengar langsungnya. Nanya tujuan ni bukan berarti tanya orang yang bahasnya buat membosankan tanya, atau agamanya membawakan membosankan orang pemeluk ini. Tapi yang diajarkan di dalam agama tanya, cara-cara belajar ilmunya salah satu ini memang harus dengan cara mengulang-ulang. Dengan sebab mengulang-ulang tanya akan terhafal ilmunya. Di saat terhafal akan kuat keyakinan dan mudah buat kita lakukan dalam sehari-hari. Sedangkan orang yang dengar-dengar ilmu yang dalam situ tiga lewat misalnya, lagi gepreng boharanya nyan apa dapat dilewat. Nyan akan sulit yang dikerjakan di saat berhadapan dengan amalannya. Lagi puasa termasuk zikir 3. Man urung-urung yang ngacok sunnah Senin Kamis, nyan terbiasa mempuasai walaupun bedanya tapi sama rasa. Sama rasa, sama pahala, sama-sama tak menahan lapar, menahan dahaga. Ternyata agamanya dianjurkan dalam belajar adalah harus mengulang-ulang, kan? Maka jibek bosan-bosan mengulang-ulang. Sebab sembahyang lagi aja, sembahyang kan limang bawa teh ya. Tata saji. Luhu asa maghrib subuh insya. Luhu asa maghrib subuh. Insya subuh. Lagi tata saji. Jadi hana istilah bagi kita yang hamba apakah membosankan agama ini. Bahkan karena ada dasar, tidak ada istilah kecuali bagi orang-orang yang munafik. Kakak kemudian tidak mesti belajar mengambil faedah itu dari khusus seseorang saja. Mesti tanya khusus saja buat sabuh tempat saja. Tidak mesti seperti itu. Fa'alama anna istifadata mumakkinatun. Bahwa sungguhnya mengambil manfaat, mengambil faedah itu mungkin dari setiap orang. Mandu urangna hikmah di kita belajar. Pencuri, sedangkan pencuri, yang pencurian begitu jauh faedah yang dari pencuri. Jadi baik watena pencuri dah hajar itu kacau, golok tali itu. Pencurian di saat ada pencuri, ambil hikmah dari pencurian. Yang pertama hikmah dari pencuri adalah alhamdulillah tanya dan keluarga tanya ke lagi ni namanya. Seandainya tanya apa urut terjadinya yang penangkapan yang adalah tanya yang jadi pencuri kiban perasaan. Kan? Berarti harus bersyukur sama dengan Allah takdir itu pencuri. Tanya akan pencuri. Makanya bila tak ajar. Kemudian taca Allah hikmah jiwa pencuri. Pakan ji itu bercoba.
Tanya orang kasin, hana terpuna sih. Hana patah harap payah namita, mina tamita nada baju, hana tamita payah bio. Pakan je itu maju. Hana sama ada ya. Alhamdulillah ternyata sama dengan si tapi tanya harus ada baju. Syukur hilal. Nya hikmah. Tak kala masa urang hana semaya. Go pija Jumaat, gayang aja Jumaat. Nya dah cak hikmah sih. Hana takdi bak tanya, ke nanek tayong tu. Po pulangnya hana ija Jumaat. Padahal ini agak menyagam wajib Jumaat. Yang hana wajib Jumaat urinau. Punya urinau hampir. Kadang tak kala ciri-ciri agama. Dah cak hikmah ni. Beliau kan salah satu sidro keluarga dan alhamdulillah karena keluarga dia mandung Jumat. Nya hikmah syukur. Alihan jalan yang kedua menyatanya saudara untuk beliau. Tak ajak nya ladang amal dia hai ajak Jumat. Menyentuh alhamdulillah mana menyentuh. Pasrah tawakal kepada Allah nya hukum Allah. Nya hikmah sih. Jadi banyak hana urang yang hana urang masa urang soleh mandung. Ati urang Jumaat mandung urang jauh masih penuh masjid. Ka hana pai sembahyang. Hanti piu tu. Alihnya ka hana payah pegah masalah bab tentang kelebihan Jumaat. Karena ia Jumaat itu. Jadi dengan sebab adanya perbedaan-perbedaan maka na hikmah menyatainya. Na manfaat berarti na faedah ni. Walihada qala Abi Yusuf hina qila lahu bima adrakat ilmu qala ma istankaftu minal istifadah. Dan karena ini berkatalah Abu Yusuf hina qila ketika ditanya orang bagi Abi Yusuf. Abi Yusuf yang sidra ulama katanya. Ya, yang Abu Yusuf, Abi Yusuf je, Abi Yusuf je. Boleh tanya bagian dia. Hai Abu Yusuf, drone alihah. Bima adratul ilma, kibacara ada ilmu yang ditahan. Nah, itu yang dia. Hai mezilah tanya urinang ke cara tak ada kui atau mahir tak yang bagian masakan. Kita yang dulu kiban drone masjid masak jalan tak. Yang terkadang jauh karena perasaan. Karena jawaban dia boleh dia kan tepu. Mancara pegah untuk kiban. Soe yang kaya. Kalau berkata ya tidak aku tegak daripada mengambil faedah dari seseorang. Jawabannya kemudian lur kan urang yang kan salah sidra urang yang berocok faedah bab mandu kejadian. Wa ma bakhil tu dan lur kan urang yang kriat daripada beri manfaat urang. Dua buah jawaban. Kan urang yang daripada belajar dari setiap kejadian dan kemudian kriat untuk beri solusi kepada orang yang bermasalah sebenarnya. Yang jawabannya sehingga Abu Yusuf le ilmiahnya. Jadi setiap orang baru merupakan dengan Abu Yusuf dengan dia minta ilmu, dia minta hikmah pengen. Mesti lagi tanya orang yang tengah belajar, mesti nak gure, belajar pasal mengkaji guru raya biar guru ajar gure kan yang pegang abang gure. Urang raya ada urang yang ilmiah tak laki nasihat. Ilmiah tanya urang yang tak tepat, tak turi, tak ada cara, tak gunakan kesempatan untuk mengambil manfaat lagi yang menganjurkan. Tak minta faedah. Tanya apa urang yang ilmiah baik lu tak pegang haba dia. Supaya yang lu pegang haba genya yang pegang haba ilmiah pasti lagi yang minta buka ilmiah. Menyalu tak pegang habar dia, hana lu pegang habar dia. Yang tanya gebuhna, hana termasuk orang yang terjaga daripada ambil faedah. Termasuk orang terjaga. Karena kalau
magun ni tanya. Jadi han tempat gemagun li urangnya, urang pormo. Man mayada magun urang pormo, katanya han tempat magun ni nah. Yang maksudnya adalah ambil manfaat. Tajam sebab buta. Yang tayang baik lampu buta raya abu. Tayar mohon abu baik yang tayang. Tapi tajam buta katanya kiban hikmah terbaca surah-surah Al-Ikhlas sabu. Ada yang nuraya dia. Oh nya ke nuraya tanya, nuraya silaturahmi, sambilan silaturahmi nya ke nya gebunan urang cara mengambil faedah. Maya tanya hana cara mengambil faedah mungkin hana lagian, hana tabita hikmah-hikmah yang tersembunyi dalam hati urang malik. Nah, Aba Yusuf lagi. Aba Yusuf adalah tidak tercegah diri hana tutup yang hana lagi gelap yang dipakai tutup yang dia sehingga dapat manfaat-manfaat dari setiap kejadian dan goyan hana segan-segan wate kapulo hikmah lamate geruah orang lain. Hana somso. Hana macam ilmu akhirat, ilmu dunia juga lagi. Mesti tanya kalewat ke pejabat. Kiban jarak dulu pejabat. Tapukah tanpa sembunyi-sembunyi. Mesti tanya mahir dalam tapugat peta kena kerajinan tangan. Tabah sih sedemikian mungkin tidak ada sembunyi-sembunyi. Yang termasuk orang yang tidak bakil dalam memberi faedah. Ka kriit harta baik kriit ilmu. Ada orang kriit harta ilmu yang kriit. Itu tidak baik dalam pandangan Islam. Qila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bima adrakta ilma. Ternyata bukan kepada Abu Yusuf, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi juga pernah ditanya demikian. Itu sahabat Nabi Ibnu Abbas, beliau juga pernah ditanya bima adrakta dengan pedrona temu ilmu hai Ibnu Abbas. Kemudian qala Ibnu Abbas nya hadis. Ibnu Abbas berkata bil lisani soalun. Aku mau mendapatkan banyak ilmu dengan sebab bertanya dengan lisan yang tidak malas bertanya. Tanya tak perlu yang pegah-pegah malu bertanya sesat di jalan. Tanya mau pakai untuk permainan-permainan saja, tapi tanya dalam bidang agama yang anak ada pun mana ada yang. Tapi yang bagian yang dunianya anak mana ada yang. Itu sudah salah. Ibnu Abbas menjawab dengan dalam tanpa ilmu dengan lisan yang bertanya dan ilmu yang bertanya adalah ilmu yang bermanfaat. Manya hana beramal, hana merepek yang ganjil-ganjil dalam ilmu. Mesti tak cara-cara semayang atau hari makruh sunnah dalam semayang. Manya ada semayang pasti yang tu pegat-pegat salah digagal. Makanya salah dalam semayangnya bukan berarti tanya mana khusyuk. Mesti negara samping lah orang dua tanya lebih mudah, yang lebih dua. Salah semayang. Nyangkan na tiga dua silap lagi. Nyangkan kan berarti tanya yang mudah lebih khusyuk semayang. Tapi sengaja orang-orang Tuhan yang bersilap juga supaya nak peluang lisan yang untuk bertanya. Waktu tinggal sang lun hanam fum bagian. Kadang bertanya orang muda kan berarti khusyuk, tapi hana truh derajat dia tu. Hana peluang banyak untuk bertanya. Beliau karena peluang makanya terhambat dalam sembahyang segala kesalahan kan salah sabuk kerusakan sembahyang tanya atau salah kelemahan, tapi yang sabuh kemajuan dalam ibadahnya. Makanya yang sering dalam sembahyang sering ada pun salah. Maya jari sembahyang jadi salah. Nah urang ada sembahyang, tapi ini salah karena hana sembahyang. Nanti lagi. Urang mau sedekah lagi nanti. Yang tepung hikmah sedekah, nyan urang yang sering sedekah. Mesti ino tak pegang sedekahnya pasti nak balasan. Si sapoh tajuk 10 bala. Serba yang sedekah 10 rupiah kepala. 10 rupiah dapat sedekah 100 kepala. Nyan hanya laju dia tajuknya. Tapi akan saat Allah telah dibala bagi orang-orang yang istiqamah dalam sedekah. Manya ada yang didengar oleh orang-orang yang jarang sedekah. Keberai tunggu menyatakan sedekah bala. Haji dah tes sedekah. Nyan ha bala.
Karena tanya tes katanya. Jadi kan salah satu keyakinan, tapi percobaan di dalam beramalnya hana manfaat. Dibaca untuk bisa menghasilkan sebuah imbalan, maka perlu istiqamahnya. Coba orang yang tepu hikmah sedekah atau orang yang sedekah. Jadi hana perlu bantah le miana urang pegah baik dengar barang kuat. Tengku ada pegah-pegah agak musim sedekah-sedekah do ada sedekahnya. Angka gagak sih. Hai karena urang pegah. Sebab tengku ada gak sedekah hana gak pegah ada ya kan? Sedekah pegah hai yo sedekah pun kalang kenau anaknya. Urang yang mengilmi cara sedekah hana itayo patah sama sedekah payah ada harus dia na urang kalang hana sedekah. Urang yang ilmiahnya gijo dengan jarawunan hana itu puli li jarawi. Amna cara sedekah. Jadi kena nama sedekah. Nah. Jadi hikmahnya tetap yang sering beramal sering bertemu keajaiban, yang jarang beramal jarang bertemu keajaiban. Bil lisan. Gimana cara Ibnu Abbas untuk mengilmi bil lisan soal dengan cara bertanya. Makanya baik balik-balik temannya. Tanya tadi di sana kesempatan bertanya-tanya. Pupuna masalah di luar tadi Pak Jik temannya yang kira-kira masa beliau cocok bertanya temannya. Yang nak cocok bertanya karena membuat keraguan iman tayo. Masa neo gayang han cocok gaji masa sidro urang golong kawin tanya kalau kawin tanya masa bahasa salah yang hana cocok tanya bagaimana tanya yang bisa membuat urang yang jawab yang bisa membuat ragu-ragu, tanya juga bisa menjadi goyang iman karena masalah itu pun teman kan bermasalah kan. Jadi lihatlah siapa yang apa pertanyaannya, lihat kepada siapa Anda bertanya. Nyalakan. Kemudian lanjut wa qalbul muquli. Kibal menjawab oleh Ibnu Abbas yang kedua, wadena pertanyaan dibacara untuk mengilmi yang kedua jawabannya adalah qalbul muqul, yaitu hati yang berpikir. Nah, ternyata lisan Anda wadena katanya tak pakai hati. Pakai hati. Fokus berhati. Tanya di saat katanya salah-salah pertanyaan baurang yang kira-kira yang katanya kini bahwa beliau mampu menjawab pertanyaan tanya harus gunakan hati. Bahkan tak gunakan hati baik nafsu. Banyak nafsu yang tak dahulukan untuk mendengar jawaban yang katanya yang akan ada jalan lain untuk mendobrak mencari kelemahan daripada jawaban tersebut. Tapi kepegang Ibnu Abbas maka gunakanlah hati yang berakal. Hati yang berakal bisa mendengar jawaban apa yang disampaikan itulah sebuah jawaban. Jadi hanya perlu mencari kelemahan di dalam jawaban yang katanya. Nah, cara dapat ilmu lagi kan. Makanya orang menyekali utamanya yang baik datanya pertanyaannya. Dia tanya ke jawab, datanya lah benarnya namanya mendikti jawaban. Jadi kan yang minta ilmu ya debat kan. Ya perkaru orang begitu. Ya perkaru orang begitu. Kansya. Hanya saja wa innama sumya talabul ilmi ma taqulu li kasrati ma yaqulu fi zamanil ula ma taqulu fi hadhil masalah. Hanya saja dinamakan akan para penuntut ilmu ma taqulu. Karena banyaknya barang yang berkata oleh dia pada zaman sekarang. Ma taqulu fi hadha masalah, apa itu engkau berkata pada ini masalah? Jadi kepada orang-orang yang penuntut ilmu yang benar-benar bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka dia sering berkata ma taqulu. Bahkan dia benar. Orang yang menuntut ilmu sering mengucapkan ma taqulu. Jadi menyana anak bertanya di saat tak pegah hamba ilmu haji sering bertanya, apakah mak benar, apakah ayah benar? Yang kemudian bahwa dia adalah calon penuntut ilmu atau karena ciri-ciri anak itu adalah anak yang akan lebih tahu ke depan. Tapi menyatakan anak menyatakan tak pegah hamba yang yang beroi.
Pegah tayong masa nyan bulan nyan lebih mata uro lebih jauh daripada bulan. Pak hanai tengok je dia. Oh benar. Jadi sami'na wa ta'na, maka dia akan terhambat kepada pengetahuan. Tapi penuntut ilmu hana lagi ya. Di saat kita mengasah masalah dia sering berkata ma taqulu, karena dia sering bertanya. Maka itulah digelar kepada ma taqulu. Gelar ulun jabut ma taqulu, pe tahu begah le. Sering bertanya. Sering bertanya bukan membuat-buat masalah, tapi bertanya memperluas wawasan dan ilmu. Masa yang si orang paham tentang ilmu dunia, datanya dunia bagaimana? Nyan juga mencari ilmu. Orang yang lebih mahir agama, datanya agama ini juga membuka ruang untuk kesempatan dapat ilmu. Innama tafaqahu Abu Hanifah bikasratil mutaraha wal muzakarah fid dakanihi hina kana bizaza fabihadza yu'lamu anna tahsil al-ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Kemudian hanya saja maliklah Abu Hanifah. Abu Hanifahnya adalah salah satu ulama mazhab, yaitu ulama mazhab yang berat yang kedaya sering dahafai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Nya adalah Hanafiyah. Jadi Hanafi sebutan dia. Nah, Imam Hanafi malik dengan dipegang di kasratil mutarah karena sering dipegang perbandingan dalam belajarnya. Wal muzakarah dan sering bahas-bahas dengan rakan-rakan ilmiah fiddaka ini pada saat ada ia itu sedang jual-jual kain. Dengan gemekat ke bahas ilmiah yang ada. Nya urang malay matanya punya pak toko mata bori tungku mekan adu tungku madu nya napa pegang masalah agama hana pegang masalah problem tapi maya urang mekan hana tungku dan perti mesti tanya urang biasa-biasa ke yang bahas biasa-biasa hana tabahas ilmu. Ya meno kebetulan Abu Hanifahnya gian awal tugas yang kalian jual kain beliau. Muka baje, muka ijab. Dia ke imam panutan umat Islam. Beliau dengan muka-muka baje ke bahas ilmu. Gebuka-buka sebuah pertanyaan. Pakan puasa sunnah Senin Kamis mesti harus 2 orang Senin Kamis. Ya, akan jawab lepo bulan, jawab lepo pulin karena meno karena medik. Nya kita bahas adalah ilmu. Nyo puasa nyo ne bluro per 20 euro kata bahas lo. Fabihadza maka dengan inilah itu diketahuikan akan at-tahsil al-ilmi hasil ilmi wal fiqhi dan malil fiqh yajtami'an yang kusapat yajtami'u yang kusapat semuanya itu beserta usaha. Ya kan? Wa kana Abu Hafsin nya hikayah. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yukarriru al-ulum dan adalah Abu Hafsin al-Kabir itu berusaha ianya daripada mingkafahu daripada mencari rizkinya dalam wa yukarriru dan gemulang-ulang ia akan segala ilmu. Abu Hafsin juga seorang ulama juga di Nanggronya yang gemekat Abu Hanifah. Beliau juga sambil berdagang juga mengulang-ulang ilmu. Hana salah tayo me dengan tamukat masa tamu agama. Tayo masa dengan duduk tamukat beran. Tamukat ija, tamukat bomano, tamukat minyak, duduk jalan. Tak baca Al-Quran. Tak baca buku tamulah nyan hikmahan. Niat hana akan sia-sia. Yang sia-sia adalah membuang-buang waktu. Tahu pegah yang hana manfaat. Pegah ada dasar pegah. Cucolong baru senang, cucolong yang senang. Ada tanya. Tinggal orang pegah yang silap. Cucolong tak boleh senang, cucolong yang boleh senang. Tapi mereka bahas masalah-masalah ilmu lebih bermanfaat kiranya. Kemudian fa in kana la budda li talabi ilmi min al-kasbi linafqati ayalihi wa ghairihi
falyaktasibu wal yukarriru wa la yaksal wa laysa li sahihi badan wal aqli uzrun fi tarki ta'allum wa tafaqquh. Kemudian maka bahwa ada seorang itu tidak boleh tidak bagi para penuntut ilmu daripada berusaha bagi nafkah keluarganya, dan selain keluarganya maka hendak ia berusaha dan diulang-ulang ianya akan ilmu, dan jangan malas ia. Jadi penuntut ilmiah juga nabeban, yaitu ada keluarga, ada nafkah untuk diri dan keluarga. Yang di sampingnya juga hendaknya tidak ditinggalkan belajar ilmu. Tanya udah pikir punya tengah ada mita rezekinya hanya kita belajar li. Padahal dalam belajarnya, dalam mita rezekinya tu harus belajar. Wa yukarriru, dan diulang-ulang ilmu yang sudah ada. Wala yukasadan, jangan diberbuat malas. Menya ke agama pi menya ke tu mita dunia nya hanya bawa ni. Makin tabuh jabatan tamahlah buat je, tapi menya agama di dalam tengah tak kerjanya tanya tak minta alasan bahwa tanya sedang bekerja tidak bisa menuntut ilmu. Walaisa disahidan, tidak ada untuk kesehatan dan tidak bagi kesehatan badan dan akal itu menjadi uzur. Hetat masa dia, hai tabut. Hetat masa bantau kerja, hai tak minta ilmu. Yang tidak ada alasan, hanya tersebut uzur vital pada tinggai belajar dan tinggai minta ilmu fikah. Tetap tafakuh begini. Hana berat ilmu nahu, ilmu tara, ilmu mantek. Tetap tafakuh ilmu cara-cara sembahyang, cara puasa. Tidak ada alasan nak buat. Fa innahu, kita dalam fa innahu, maka bahwasanya seseorang di dalam kitanya, maka bahwasanya seorang selama kekallah badannya sehat dan sejahtera daripada segala sakit-sakit dan akalnya sempurna, tidak ada menjadi uzur baginya pada meninggalkan belajar dengan sesuatu uzur daripada kefakiran dan selainnya fakir. Kecuali tanya baru keanggap uzur hanjit ka belajar gitu kan. Menya fakir tanya, hana honda tanya tempat ilmu minta ilmu juuhna, hana kenderaan tak ikenan saja. Nyan dianggap fakir uzur, tapi menya sakit yang hana gada akai, sakit ulai kayak gitu. Akai mana lihat, jadi dengar nyan bukan sebuah uzur untuk minta ilmu yang bukan di dalam kitab. Fa innahu maka bahasanya seorang la yakunu afqara min Abi Yusuf. Karena seseorang yang hana lebih fakir daripada Abi Yusuf. Abi Yusuf lebih sengsara di dalam belajar ketimbang tanya orang yang udik dalam keadaan maju, bukan? Beliau tidak pernah meninggalkan belajar ilmu. Masa tanya udik dalam negeri yang paling maju lagi, tapi yang datang belajar lalai dengan kesibukan-kesibukan sehari-hari dia. Walam yamnahu, dan hanya tercegah tanya daripada menuntut ilmu, minat tafaqquh. Faman kana lahu malun katsirun fa ni'mal mal as-salih li rajulis salih. Maka barang siapa ada baginya itu harta yang banyak, maka sebaik-baik harta yang adalah harta orang soleh, harta orang-orang yang soleh, milik bagi orang soleh. Nah, harta di antara yang paling gede menyatakan urang liutan harta, yang harta yang paling gede harta orang soleh, karena lebih bersih daripada riba, daripada apa takutnya harta haram. Sedangkan harta-harta yang tidak ada di tangan orang-orang soleh itu belum tentu dia harta semuanya bersih daripada yang haram. Maka jadilah orang soleh. Solehnya hanya masih tunggu orang baik salah. Solehnya kan masih jangan mengupeki mengsurban. Solehnya anda bayangkan anda sendiri. Tanya tak bayang gero. Tak ibadah, tak takwa pada Allah Taala, tak minta ilmu, tak lakukan akhlak-akhlak yang baik. Yang solehnya Allah yang gelar. Kan manusia. Jadi dia kena abu dayang kalau dia soleh. Abu kalau dia soleh. Orang yang berpakaian pakaian besar-besar belum soleh. Soleh itu gelar yang disebut oleh Nabi dan dilegal oleh Allah Taala. Jadi hana merasa orang soleh, menyatakan sembahyang tanya hana khusyuk, tak puasa juga hana jelas. Wallahu a'lam bishawab. Untuk ke depan taulang lembah halaman lihat berdua. Allah. Jangan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
halaman halamannya dulu. Halaman yang besar nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang pertama ke ujung. Halaman yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmatu dhallatul mu'minina. Al-hikmatu dhallatul mu'minin. Aynama wajadaha akhadha. Wa qila khudh ma saffan wa da' ma kadara. Artinya, telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu barang yang lengkap di kalangan orang-orang umum. Hikmah itu barang yang langka atau barang yang ajaib daripada orang mukmin. Aynama wajadah, di mana saja kamu dapat, akhadha, jangan lupa kamu ambil. Wa qila, dan dikatakan orang, khudh ma safran, ambil olehmu akan perkara-perkara yang bermanfaat. Wada' ma kadara, dan tinggal olehmu akan perkara-perkara yang kotor, yang tidak bermanfaat. Maksudnya dalam hadis itu nyomantang berkaitan dengan tata cara menuntut ilmu, membagi-bagi waktu. Dipegang oleh Rasulullah SAW hikmah merupakan barang yang langka. Jadi menyatakan sabo-sabo hikmah be'wa daco hikmah. Apa hikmah? Setiap kejadian pasti ada hikmah. Setiap masalah yang terjadi pada manusia, ada hikmah di balik. Mesti hikmah kejadian ditanya dalam hidup ditanya hana gebi kemewahan di Allah Taala. Dalam hidup orangnya katanya hana gebi kemewahan orang lain. Nyan kita sadari dia kitanya hana hikmah di balik tidak diberikan kemewahan dalam hidup kita. Jadi talanggar aturan Allah dalam artian tanya
ingin hidup mewah dalam keadaan yang ditakdirkan hana mewah, pasti akan mencuri dan membunuh. Karena jalan salah satu yang mudah adalah mencuri dan merampas harta orang lain. Ini hikmah ni. Kemudian orang yang hidup mewah, hikmah juga bagi orangnya adalah disibukkan dengan hartanya. Ingin dengan lagi orang kasihan juga hanya lagi orang sederhana, tidak bisa. Orang yang hana hidup mewah bersyukuri terhadap ketidakkemewahannya. Orang yang hidup mewah bersyukuri becok harta yang hanya infak, sedekah. Ini cara-cara di mengerti memanfaatkan hikmah. Musibah misalnya, kita sembahyang ibadah ke raji, tapi lebih sih yang sakit. Nyan bukan berarti menyiksa, tapi sakit yang lebih ditanya. Nah hikmah, bu hikmah ni, cara kalian hikmah. Bisa saja ibadah yang bukan kita yang lakukan, sembahyang yang selamanya kita yang laksanakan, ibadahnya han hase diampun, han hase dipeglik, na dosa adanya. Yang dosanya han sanggup dihapus ibadah harus dihapus dosanya lebih sakit. Maka tanya orang sembahyang lebih sakit. Nya sakit lebih ibadahnya ke siksa. Tapi nya ujian